Oke guys, jumpa lagi di channel Sigitronic 1. Seperti biasa, hari ini kita akan review drone lagi. Ini RX102, drone baru yang baru aja nyampe. Nah, ini dia. Ini drone-nya dapat 2 baterai. Untuk kisaran harga di sekitaran harga 399.000, tapi harga bisa berubah sewaktu-waktu ya. Nah, kita buka untuk ininya, untuk baterainya seperti apa modelnya. Nah, untuk baterainya ini modelnya sama kayak punyanya S150. Untuk kapasitas baterainya 2000 mAh ya. Untuk daya tahannya berapa menit kita akan coba untuk tes hari ini. Ini udah yang pasang ini udah aku cas full ya. Nanti bisa terbang berapa menit untuk video dan non video. Tapi kayaknya untuk video full video aja deh nanti ya. Cuman kayaknya ini untuk videonya nanti kayaknya ini bakalan tak putus ya, karena ini nanti HP-nya cuma satu. Jadi mungkin nggak sempurna untuk video-video yang lain, karena aku juga masih untuk mainan dan itu pemula, jadi agak berani untuk terbang tinggi-tinggi. Untuk ketinggian terbangnya sih kalau untuk di tulisannya itu sekitar 80 meter per 150 meter ya, terus standarnya. Untuk cara nyambungin ke drone, nanti kita sepilin cara nyambungin drone ke HP dan cara nyambungin drone ke remote. Oke, langsung aja kita praktekin. Nah, untuk kelengkapannya di sini seperti drone pada umumnya, cuma ketambahan pengaman baling-baling aja ya. Nah, kamera juga sama, sudah bisa digunakan pakai remote. Sensor terbangnya ini berfungsi sebenarnya, udah aku tes tadi. Cuman kita bakalan tes terbang aja dulu untuk durasinya berapa menit di sini. Nah, di sini cara nyambungin drone ke HP-nya, cukup kita nyalakan WiFi di HP kita. Nanti kayak kita cari untuk nama drone-nya ya. Nama drone-nya itu Flow UFO C ini ya. Sekian-sekian. Kalau udah kita sambungin, ini kelihatan ya, udah tersambung. Kemudian kita buka aplikasinya. Kalau ada tulisannya tidak ada internet, itu berarti udah tersambung ya teman ya. Nanti kita buka aplikasinya, pakai aplikasinya Kayuvo teman ya. Mana nih Kayuvo nya? Oh, ini belum aku download nih aplikasi, bentar. Nah, sebelum kita nunggu aplikasinya aku download, kita cara sambungin ini ke remote dan cara kalibrasinya ya. Yang pertama kita nyalakan drone-nya, kemudian kalian wajib banget taruh di tempat yang datar. Kalau bisa sih jangan yang ada pasir kayak gini guys. Kalau bisa ya, di tempat yang datar, kemudian kalian nyalain drone-nya. Nah, untuk kalibrasinya kalian bisa kayak gini. Sampai bunyi bip ya. Kalau belum bunyi bip, itu berarti belum terkalibrasi. Nah, kalau kalian mau terbangin otomatis bisa pakai yang ini, fitur ini. Ini terus terbang otomatis. Kalau untuk secara tabraknya aktif ini pakai yang ini ya. Ini untuk flip, ini untuk turun paksa. Ini untuk turun otomatis. Nah, kita coba tes terbang bentar. Habis itu nanti kita koneksikan ke HP-nya. Kita agak geser dikit. Nah, untuk drone-nya tadi udah terkalibrasi. Kita coba untuk fitur auto take off-nya ini ya. Nah, kalau dianya agak geser-geser dikit kayak gini nggak masalah teman-teman ya. Nanti dianya cari tempat yang pas untuk dia terbang. Nah, kayak gitu. Goyang-goyang dikit nggak masalah. Yang penting tetap dianya stabil untuk terbangnya. Kalau untuk jarak terbangnya itu, kalau untuk estimasinya 80 per 150 meter ya. Cuman untuk hati-hatiannya aja, kalau kalian masih pemula untuk main, kalian usahakan mainnya searah kayak gini teman ya. Untuk hasil videonya habis ini ya, kita tes untuk agak naiknya dulu. Nah, untuk karena aku itu masih pemula teman ya. Jadi kalau aku terbangin drone itu nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu jauh, paling segitu dulu, segituan ya. Karena nggak terlalu inilah, nggak terlalu jauh kalau tuh terbangin drone kayak gini. Tak turun ini. Itu termasuk stabil ya teman ya. Nggak terlalu kelihatan ya. Bentar tak jeda bentar. Kurang lebih kalau aku sendiri kayak gitu teman ya. Kalau aku nerbangin kemungkinan segini dulu. Kalau untuk masih pemula ya, ini speed 1 teman ya. Kelihatan nggak, ini cuma di speed 1. Jadi yang penting itu kelihatan kita aja teman ya. Ini untuk speed 1. Kalau kita mau nambah speed pakai speed 2 agak kencang kayak gini. Agak kencang. Ini untuk speed 2. Kadang aku juga masih agak bingung teman-teman untuk kendaliin kayak gini, ya kayak gini. Kemudian untuk hasil kameranya kita bakal coba untuk spill ya. Ini kita jeda dulu, kita spill hasil kameranya. Yes, tadi ini malah ada beberapa menit yang nggak kerekam nih. Nah, ini hasil kameranya kurang lebih kayak gini ya. Ini tadi ada beberapa menit yang nggak kerekam. Tapi ini cukup lama kalau dipakai teman-teman. Hasil kameranya kurang lebih kayak gini. Kameranya bisa kita gerakin pakai remote, naik turun kayak pakai ini. Dan ini termasuk ya cukup lumayan kuat sama angin, tapi angin yang kecil ya. Kalau aku sendiri sih, kalau aku saranin posisinya jangan sampai ini ya,
Jangan sampai apa namanya di angin yang kencang. Karena drone ini masih ada resiko lah ke bawah angin. Jadi di angin-angin yang ini aja, misalkan dianya lost remote supaya flyaway-nya itu kelihatan. Karena dianya kan untuk digital 50 kayak 50 detik, 55 detik lah. Dia bakalan off ya. Ini di ketinggian segini masih lumayan anteng ya. Itu masih lumayan anteng guys. Kita naikin lagi. Masih anteng. Ini sebenarnya nggak terlalu tinggi teman, tapi kalau untuk pemula segini udah cukup teman ya. Jarak segini juga menurutku udah masih termasuk worth it lah ya. Itu masih anteng. Aku nggak berani tinggi-tinggi karena aku masih pemula juga. Jadi ini sama-sama kita untuk belajar untuk drone untuk pemula ya. Kalau mau yang tinggi dan yang bagus ya yang harga agak mahal lah guys. Nah ini untuk jalannya juga stabil nih. Kameranya kurang lebih kayak gini ya teman ya. Hasil kameranya turunin, nggak kena pohon bambu. Tadi tempatku itu dekat pohon bambu guys. Dekat pohon bambu. Nah tergolong stabil dan ini cukup kayak gini. Untuk mengendalikan kayak gini sebenarnya susah teman-teman aku. Karena aku masih belajar. Masih susah banget, masih belajar. Karena aku masih kagok juga untuk kendaliin drone kayak gini. Kira-kira drone ini seperti apa, stabil atau enggak, hasil kameranya gimana menurut kalian? Karena menurutku sesuai dengan harga sih. Ya. Untuk drone yang seri ini ada dua perbandingan, ada Rocky X9 sama RX102 yang tentunya mempunyai keunggulan masing-masing. Nah, kita bakalan coba tes untuk fitur anti tabraknya ya. Ini kelihatan segini ya. Ini kita undurin dikit. Nah kalau udah deket itu baru dianya mau ya. Kalau udah deket baru dianya mau. Tapi memang namanya juga drone murah teman-teman ya. Namanya drone murah, sesuai dengan harganya udah stabil kayak gini udah bagus. Udah kayaknya itu dulu sih untuk hari ini. Untuk fitur-fitur lain coba kita mau tes di remote-nya. Kira-kira remote-nya gimana untuk fiturnya bisa kita manfaatkan atau enggak. Nah di sini untuk fitur kendalinya, bentar ya. Bentar. Ini nyala tadi. Oh ya, remote-nya perlu dimatiin lagi kayaknya. Matiin dulu. Nah, benar. Perlu dimatiin dulu untuk apa namanya kendalinya. Untuk ini belum ada fitur auto take off ya. Belum ada fitur apa namanya kok auto take off. Nah ini kalau kita pakai kontrolnya pakai HP ya teman ya. Kontrolnya pakai HP. Tapi ini kurang untuk ke belakangnya kurang sensitif teman ya. Masih enak pakai remote lah. Tapi kalau di kontrol pakai HP dia lebih stabil teman ya. Lebih stabil. Di sini untuk fiturnya belum ada fitur follow ya. Jika belum ada fitur gerakan tangan, cuman untuk fitur kayak oret-oret itu udah ada ya. Kita coba untuk geser ke sana. Nah, ini juga bisa tapi pelan banget, nggak terlalu ya. Jadi di fitur gerak-gerak gitu bisa. Ini bisa nih. Kayaknya memang bisa menyesuaikan tapi nggak terlalu nggak terlalu apa namanya maksimal. Kita coba pakai fitur gerakan lagi, kita ulang ya. Ini kita udah ya. Kita coba untuk gerakannya. Gerakan kayak gini, set. Maju, bisa dia maju. Cuman ini apa namanya? Dia gerakannya memang lambat banget temennya, lambat. Nah, mundur dia mundur mau nggak? Melah ke sana guys. Kurang terlalu ini ya, kurang apa namanya? Kurang sensitif lah. Kita turunin aja. Kayak gitu ya guys, kurang lebih fiturnya ya. Yang pasti kalau untuk belajar atau untuk sekedar kita mau apa? Mengenal drone ini udah cukup. Jadi buat kalian yang mau CO drone ini bisa cek di keranjang nanti. Kalau yang belum subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba fitur auto off nya teman-teman ya. Kita coba agak terbangin agak naik. Kan kita matiin remote-nya ya. 1, 2, 3. 1, 2. Nah, 3 detik guys. Kalau kita mau nyambil lagi tinggal on lagi, nyalain lagi. Nah, nyala lagi. Fitur ini biasanya ada di drone harga 500-an. Cuman ini ada di 400 ribuan yang ini nih. Udah dapat 2 baterai lagi, terbangnya stabil lantang.
Kalau bisa dibandingin sama S1S ini hampir mirip-mirip lah guys. Kalau dibandingin sama S150 durasi terbangnya lebih lama ini. Lebih lama ini. Kalian yang mau CO gas ya kak ya. CO payment aja mumpung barangnya masih ready. Oke. Stoknya masih aman sih. Atau join live di toko aja di Sigetronic 1, nanti ada diskon murah. Oke, cukup sekian, jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.